Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Survei Inspirasi, channel edukasi saham gratis berbagi, bermanfaat untuk negeri. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin share whitelist saham atau daftar pantauan saham, ya, beberapa saham yang bisa menjadikan pilihan di perdagangan minggu depan, ya. Jadi hari ini adalah Kamis, ya. Konten saya buat di jam 4 pagi, ya. Ini nunggu sholat subuh, ya. Saya buka chat. Jadi beberapa saham ini kita lakukan screening, ya. Kita lakukan screening. Pembelian bisa dilakukan di hari ini atau hari Jumat, ya. Jadi pembelian bisa dilakukan di hari ini, ya, karena ini masih jam 4 pagi. Pembelian bisa dilakukan hari ini atau di hari Jumat. Jadi untuk perdagangan di hari Senin, ya, di hari Senin ini. Baik, jadi sebelum kita ke daftar sahamnya, kita akan review sedikit terkait dengan pergerakan IHSG, ya. Jadi dari mulai di sini beberapa video saya selalu saya proyeksikan bahwa IHSG akan cenderung bergerak flat atau konsolidasi, ya, dengan kecenderungan naik tipis gitu. Itu beberapa video terakhir saya sebelum pembahasan poinnya itu saya buat, saya selalu awali dengan proyeksi IHSG, ya. Kemarin di hari Rabu itu perdagangan turun sampai dengan 1%, ya, IHSG. Nah, penurunan ini apakah berbahaya? Kalau menurut saya tidak, teman-teman, ya. Ini penurunan yang wajar menurut saya. Selama harga masih di atas MA20, ya, itu masih aman. Akan tetapi kalau MA20 juga dijebol, nanti dia akan ke trendline ini, teman-teman, ke support kedua ini, ya, ke garis merah ini. Lihat pointer saya. Jadi kemungkinan besar harga ini akan tertahan di kedua garis ini. Saya tidak bisa memastikan kalau harga akan mampu bertahan di atas MA20, ya. Akan tetapi ini menjadi support pertama dan ini menjadi support ketiga, gitu, ya. Kalau IHSG polanya saya belum pernah menemukan yang namanya double bottom, ya. Double bottom. Jadi saya belum pernah menemukan saham yang demikian atau IHSG yang demikian, pola-pola IHSG yang demikian, ya. Jadi support-supportnya yang pertama itu di MA20 ini, yang kedua di garis trendline ini, ya, di garis trend ini, warna merah ini. Jadi karena IHSG masih berada pada tengah-tengah antara garis support dan resisten, maka ini juga masih bingung arahnya mau kemana. Asalkan harga masih tertahan di atas MA20, insya Allah masih aman, ya. Kalau dia jebol, ya berarti penurunnya agak lebih dalam di sini, daerah sini. Kalau ini jebol, ya akan ke sini, ya. Dan kalau ini jebol, dia akan ke sini. Ya, ini berbahaya kalau ini sampai garis ini jebol, ya, apalagi di sini nanti jebol, bisa ditutup di bawah ini 5841, maka ada potensi garis tren ini yang ini, ya, yang ini itu juga akan kejebol, teman-teman, ya. Kalau harga itu ditutup di bawah 5841, maka
garis tren yang warna merah ini akan kejebol juga kemungkinan, karena begitu harga itu jebol ke sini, jebol di atas 5841, maka itu akan menunjukkan power yang kuat untuk tekanan jual. Itu ya. Kenapa demikian? Karena ini saya korelasikan dengan motor IHSG, teman-teman ya. Saya jadi dari beberapa item saham yang menjadi penggerak IHSG ya, itu juga masih agak minim, artinya saham tersebut masih akan menunjukkan koreksinya untuk beberapa candle ya, untuk beberapa candle. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa saham ya yang layak untuk dipantau atau dibeli pada saat perdagangan hari ini atau hari besok ya, Jumat ya. Tapi saya sebaiknya merekomendasikan untuk di hari Jumat ya, di hari Jumat menjelang penutupan. Baik, langsung kita ke stoknya ya. Jadi ada beberapa saham yang menjadi perhatian saya, yaitu ini teman-teman ya. Yang pertama adalah ACES ya, ACES Hardware, AC ya, kodenya ACES, ACES ya. Jadi saham ini bertahan di atas garis support ya. Jadi lihat pergerakan satu atau dua candle ke depan, yaitu dari Jumat menjelang penutupan ya, jam-jam perdagangan 14.50 ya, 14.45, 14.40. Nanti silahkan cek. Kalau harga masih tertahan di atas garis support, ini bisa menjadi pilihan untuk dibeli gitu ya. Kalau harga itu potensinya turun dari garis ini, ya sebaiknya hindari. Itu yang pertama. Yang kedua, Adikarya ya. Yang kedua adalah Adikarya. Jadi sama, Adikarya juga gitu teman-teman. Pada saat harga nanti di hari Jumat itu bisa ditutup di atas garis tren ini, itu bisa dilakukan pembelian ya, bisa dilakukan pembelian. Kemudian selanjutnya itu adalah Bank Mandiri ya. Bank Mandiri seiring dengan pergerakan IHSG yang kemungkinan akan ada koreksi ya. Bank Mandiri masih akan menuju ke garis tren ini teman-teman ya, akan menuju support di garis tren ini. Masih ada dua candle lagi ya, perdagangan hari ini, Kamis dan Jumat ya. Kalau dia bisa berhenti atau nyentuh garis tren ini di hari Jumat, itu bisa dilakukan pembelian ya. Itu Bank Mandiri. Kemudian selanjutnya ada Elnusa teman-teman. Elnusa ini saya malah sudah masuk di hari Rabu ya, perdagangan kemarin. Itu saya sudah masuk di harga 294 ya. Saya masuk di 294. Kemungkinan di hari besok ya, ini kemungkinan ini masih akan mampu bertahan di atas garis support ini, di atas trendline ini, karena beberapa hari sebelumnya harga mampu bertahan di atas garis support ya. Bahkan pada saat IHSG minus 1%, saham Elnusa ini ada tekanan balik ya. Jadi ada tekanan beli yang luar biasa. Volume juga breakout dari 1 bulan sebelumnya ya. Ini kelihatan di sini. Ini saya sudah masuk di hari Rabu ya, perdagangan kemarin. Jadi saya sudah masuk di tanggal ini 17, itu di 394
Itu ya. Baik, selanjutnya adalah KLBF. KLBF ini Jumat ya, perdagangan dari Jumat, apakah saham ini mampu bertahan di atas garis tren ini atau tidak. Kalau dia jebol ya abaikan itu. Kemudian saham selanjutnya adalah MNCN teman-teman ya, Media Nusantara Citra. Jadi hari kemarin perdagangan di hari Rabu itu minus 6% ya, minus 6%. Minus 6%. Jadi harga saat ini sudah mendekati double bottom ya. Artinya bahkan terendahnya kemarin sudah menyentuh ini ya, menyentuh harga terendah ini. Lembah sebelumnya ya, saya garis dulu sini, daerah sini ya. Harga terendahnya itu sudah menyentuh harga terendah lembah sebelumnya ya. Jadi kita lihat dua candle ke depan hari ini sama besok, Kamis sama Jumat ya. Itu harapannya dia konsolidasi dan bertahan di atas garis tren ini ya. Kalau dia mampu bertahan di garis tren ini di hari Jumat, bisa menjadi pilihan untuk dilakukan pembelian ya. Dari Jumat disarankan untuk di jam-jam akhir ya, kurang-kurang seperempat atau gitu ya, jam 14.45 WIB ya. Jadi mendekati pre-closing ya, itu bisa dilakukan pembelian. Saham selanjutnya adalah PNLF teman-teman ya, Panin Finansial. Itu juga harga sudah mendekati garis tren ya. Harapannya perdagangan hari ini Kamis dan Jumat juga bisa bertahan di atas garis ini ya. Tapi kalau ini belum menyentuh garis juga disarankan untuk tidak dilakukan pembelian ya teman-teman ya. Jadi harus nyentuh ini dulu, harus nyentuh, misalkan besok nggak nyentuh di sini ya, itu ya bisa saja sih sebenarnya nggak nyentuh itu terus naik, bisa saja seperti ini ya, seperti candle ini. Saya zoom dulu. Nah seperti candle ini, lihat pointer saya, ini kan nggak nyentuh di sini tapi dia mampu naik. Akan tetapi karena dia penurunannya belum klimaks, belum menyentuh garis ini, maka ya dia masih ada potensi untuk turun gitu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah Silo ya. Jadi Silo kode sahamnya ini juga mampu bertahan di atas garis tren ya. Nanti dilihat untuk perdagangan 2 hari ini, kalau misalkan nanti mampu bertahan di atas garis tren ya, bisa dilakukan pembelian. Namun karena candle-candle sebelumnya itu ekor atasnya panjang, ini harus dilakukan set take profitnya itu ketat teman-teman ya, ketat. Kemudian selanjutnya adalah WSBB ya, Waskita Beton ya. Nah ini sama, posisi saat ini sudah berada tepat di garis tren ya. Harapannya ke depan dia konsolidasi di atas garis ini dan minggu depan bisa naik. Ini adalah WSBB. Satu lagi teman-teman, yang terakhir adalah Waton ya, WTON. Itu ya, Wijaya Karya Beton teman-teman. Itu sama ya, sama dengan ini tadi ya, WSBB ya. Ya, jadi Wijaya Karya Beton ini
hampir mirip ya dengan WSBP ya, catnya ya, lihat nih, hampir mirip teman-teman ya, hampir mirip. Jadi kedua saham ini juga bisa menjadikan pilihan ya, karena begitu naik itu di atas 5% ya, 6% kemarin. Jadi kemungkinan kedua saham ini untuk minggu depan akan melanjutkan trennya naik ya, kemungkinan. Akan tetapi tetap dikonfirmasi dulu candle di hari Jumat ya. Ingat, dikonfirmasi candle di hari Jumat jam 14.45 atau perdagangan kurang 5, akhir perdagangan kurang 15 menit lah ya. Jadi silakan dilakukan pembelian di harga-harga itu ya, di jam-jam itu intinya. Oke teman-teman, mungkin itu ya. Jadi ada beberapa saham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 saham yang kita pantau untuk perdagangan minggu depan ya, minggu ini di tanggal 22 ya sampai tanggal 26 ya. Kalau harga masih mampu bertahan di atas garis tren, silahkan dilakukan pembelian ya. Untuk stop lossnya nanti ya, nanti di akhir-akhir perdagangan ya, entah nanti di hari Jumat atau di hari Sabtu, saya akan rilis videonya lagi saham-saham mana yang sempat kita lakukan pembelian. Itu baik teman-teman, mungkin itu. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum dan jika berkenan, silahkan subscribe dan bagikan ini ke teman-teman sekalian ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan dapat memberikan manfaat, khususnya teman-teman yang masih pemula banget ya. Kalau yang sudah expert ya di skip aja, nggak masalah ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.